Hamba mohon kepadamu ya Rabb, yang dengan sifatmu memberikan jawaban tanpa batas. Kenapa beliau mencari nama ini? Karena orang-orang memberikan batasan pada keadaan Nabi Zakaria. Kata orang-orang, sudahlah, Anda tidak akan pernah punya keturunan. Tidak disebutkan kalimat Allahumma, kecuali kalimat ini memberikan isyarat kepada adab dalam bermohon. Di antara adabnya, kalau Anda mengucapkan Allahumma di lisan orang Arab, kalimat Allahumma ini menunjuk makna kelembutan dan harapan yang dalam. Sesuatu yang lembut dan mengandung harapan yang dalam. Lembut di sini tidak melulu menunjuk kepada rendahnya suara. Karena nanti dalam beberapa bab doa bahkan harus diungkapkan dengan keras dalam beberapa bagian bab doa. Yang dimaksud lembut di sini, ya, dan juga harapan yang dalam, bisa menunjuk kepada teman-teman. Saya turunkan ke bawah ke sini. Satu ketundukan, kepasrahan yang kita rasakan memang hanya Allah yang bisa ngasih, yang lain tidak. Jadi kalau Anda sudah katakan Allahumma, itu puncak harapan itu teguhkan hanya kepada Allah saja, tepikan yang lain. Seakan-akan yang lain tuh, ya Allah, nggak ada yang saya harapkan sekarang kecuali darimu saja. Saya bersandar kepadamu sepenuhnya. Sifat bersandar sepenuhnya, tidak ada yang lain. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan somad namanya. As-somad. Allah menyebut dirinya dengan as-somad. Qul huwallahu Allahus somad. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma, yang disebutkan Allah, ya, kemudian di ujungnya ada humma sebagai gambaran dari ya tadi yang disatukan, tapi sudah berubah sekarang maknanya. Ada sebuah kelembutan dan harapan yang dalam, seakan-akan Anda katakan bukan sekedar ya Allah, ya Allah, sekarang hamba hanya bermohon kepadamu saja, bukan yang lain. Dan harapan hamba tertuju kepadamu saja ya Allah, bukan yang lain. Jadi kalau kepada yang maha diharapkan saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta? Nah, cara seperti ini itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria dan cepat sekali dikabulkan. Anda buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Perhatikan, dengan makna yang berbeda, ya, dengan ungkapan yang tidak sama tapi substansi yang serupa. Perhatikan kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu Zakaria alaihissalam bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan gaya bahasa ketika mohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabb, yang dengan sifatmu memberikan jawaban tanpa batas, yang dengan sifatmu menganugerahkan pemberian tanpa batasan. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Kalau disingkat untuk memohon disebut Hab. Untuk pribadi Habli, untuk banyak orang Lana, Hablana. Kata Nabi Zakaria, Rabbi Habli, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Kenapa beliau mencari nama ini? Karena orang-orang memberikan batasan pada keadaan Nabi Zakaria. Kata orang-orang, sudahlah, Anda tidak akan pernah punya keturunan. Istri Anda pun divonis secara klinis, maaf Bu ya, monofus dan mandul. Anda sudah sepuh begini, mana mungkin punya keturunan? Maka memohonlah Nabi Zakaria menyebut nama Allah dengan penuh harap. Dan beliau sudah nggak peduli dengan pembicaraan orang, hukuman orang, vonis orang, sudah nggak peduli. Beliau katakan, ya Allah, sekarang saya hanya fokus kepadamu yang memberi tanpa batas. Dan mereka mengatakan, aku punya batasan. Begitu memohon, anugerahkan dari sisimu saja ya Allah, bukan yang lain. Saya hanya yakin denganmu. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti mohon? Perhatikan, apa yang terjadi setelah kalimat itu disampaikan? Turun jawaban di ayat 39. Fanadatsul malaika, pakai fa. Saya sering sampaikan, fa itu huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua pengabulan doa. Antara pengabulan dengan berdoa nggak ada jeda. Jadi begitu selesai doa, turun jawaban. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Langsung diberi nama Yahya. Seketika. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap Anda berdoa kepada Allah, bahkan menyebut kalimat ini, ada rasa penuh harap yang dalam jiwa Anda? Jangan-jangan cuma kalimat di lisan aja.
Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimni ya Allah ilman nafi'a. Allahumma 'allimni ya Allah. Allahumma rzuqni rizqan thayyiban. Cuma di lisan, tapi hatinya nggak bekerja. Kalau cuma doa begini, jangankan Anda, anak kecil aja bisa. Coba silahkan lihat anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Ajarin dia doa. Rabbighfirli warhamni wajburni, ya, dan seterusnya. Mintakan Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Dia cuma baca aja, cuma hatinya nggak ada getaran. Kalau doa Anda ingin cepat dikabulkan oleh Allah, kenapa diisyaratkan dengan kalimat Allahumma? Hadirkan rasa yang dalam di dalam harapan Anda bermohon kepada Allah, pusatkan hanya kepada Allah saja, yang lain tepikan. Jelas? Dan minta dengan kalimat yang lembut, ya Allah, mohon. Ya, seakan-akan Anda memang, bukan seakan-akan, Anda tunjukkan Anda butuh, Anda tuh rendah gitu. Makanya bahasa Qur'annya tadarru'an. Tadarru' itu merendah. Quran surah 7 tadi ayat 25. Ayo rendahkan dirimu, jangan merasa hebat. Anda bolehlah punya kedudukan, silahkan. Anda boleh punya kekayaan, silahkan. Tapi Anda pasti butuh Allah. Pasti itu. Satu saat akan dibuat satu kejadian dalam kehidupan Anda, dan dipaksa lisan Anda menyebutkan kalimat Allah. Silahkan kalau nggak percaya. Apa orang yang punya kedudukan merasa aman dengan kedudukannya? Tidak. Begitu terjadi persaingan untuk perebutan kekuasaan, kedudukannya, mulai dia menyebut nama Allah. Mulai rajin tahajud. Begitu ada kesulitan dalam pekerjaan, harta, omset mulai berkurang, mulai evaluasi. Begitu mulai sakit, mulai keluar di lisannya, ya Allah, kok bisa begini? Ya Allah, kemarin kemana aja? Akan dipaksa. Demikian datang sakit, datang macam-macam, ya. Jadi Anda dalam hidup yang jarang menyebut nama Allah, nanti akan dibuat satu kejadian yang dengan itu dipaksa lisan kita dan hati kita tunduk kepada Allah. Nah, sebelum itu terjadi, kenapa setiap hari tidak kita hadirkan permohonan kepada Allah? Dan Allah itu unik, Bu, Pak. Unik sekali. Sifatnya istimewa. Beda dengan makhluk, karena dia khalik. Kalau manusia, banyak diminta, kesel. Silahkan cek. Hari ini minta, setelah 5 menit minta lagi. 10 menit minta lagi. Jangankan tetangga, suami istri aja kalau banyak minta, mah bikinin teh, mah bikin kopi, mah ini, mah itu. Capek, Mama. Ibu juga begitu. Kemarin minta 100.000, sekarang 1 juta. 5 menit kemudian 12 juta. Ya. Pikir-pikir lagi suaminya. Ini sisa sebenarnya siapa dia? Allah lain, Anda nggak minta malah marah. Ini hamba saya siapa sih? Kayak yang paling hebat aja. Ini hamba apa Tuhan? Kalau nggak diminta malah marah, disebutnya sombong. Innalladzina yastakbiruna. Orang-orang yang sombong dari kalangan hambaku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah minta. Jelas begini? Jadi kesimpulannya adalah awas hati-hati. Jika Anda bermohon kepada Allah dengan kalimat ini, maka lihat fungsinya di Quran surah 7 tadi. Rendahkan diri kita dan hadirkan harapan yang kuat untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau apa yang Anda mohonkan itu sudah divonis oleh banyak orang tidak mungkin terjadi. Maka kuatkan harapan, tumpukan hanya kepada Allah. Jelas?